Ternyata, informasi dari Shadowless beberapa waktu yang lalu tentang bukan hanya pasukan rahasia yang ia pimpin saja yang menerima misi untuk menyingkirkan Pak Tua Gong Sonsu, itu benar. Misi itu juga sudah diterima oleh 3 faksi assassin yang lain. Ketiga kelompok assassin itu adalah Bloody Legacy, Black Forest, dan Stealthy Slaughter. Kelompok assassin itu sekarang sedang menjalankan misinya untuk menyingkirkan Perdana Menteri Gong Sonsun setelah menerima berita bahwa kelompok Shadowless telah gagal menjalankan misinya. Kemudian diperlihatkan di markas Black Forest, cabang Nancang, kelompoknya sudah mulai bergerak. Apakah persiapannya sudah selesai? Tanya seseorang yang sepertinya adalah pemimpin kelompok Black Forest cabang Nancang ke bawahannya. Ya, sudah selesai. Kami dengar Anda juga sudah mendengar kabar itu, ucap bawahannya. Kelompok Bloody Legacy itu cuma sekumpulan pengembara, jadi tidak perlu khawatir pada mereka. Siapa yang datang dari Stealthy Slaughter? Tanya lagi sang ketua ke bawahannya. Setahu kami orang yang bergelar Seven Dead, jawab kembali sang bawahan. Jadi mereka mengirim andalan mereka ya? Tidak mudah bagi Black Forest untuk mengalahkan Stealthy Slaughter. Ini adalah kesempatan emas untuk kami, pikir sosok pemimpin Black Forest. Kalau begitu, kita harus memusnahkan Perdana Menteri lebih cepat dari mereka. Bawa kepala Pak Tua itu secepat mungkin. Lanjut ucap sang pemimpin, memerintahkan ke seluruh bawahannya. Setelah itu, kembali di keadaan Won Kang dan kedua juniornya. Terlihat, assassin yang sedang menyamar menjadi seorang seniman jalanan sudah melihat targetnya. Sementara, Pak Tua Gong Sonsu dan Wiji Cheon sedang berjalan-jalan sembari menikmati suasana di sekitar mereka. Sedangkan Won Kang, ekspresi wajahnya sangat tegang dan terus waspada mengamati semua hal yang bisa ia lihat. Di sisi assassin yang lain juga terlihat sudah melihat targetnya dan bersiap menembakkan senjata rahasianya ke target. Ho, di luar ternyata ramai sekali, ucap Pak Tua Gong Sonsu dengan ekspresi yang bahagia melihat suasana keramaian yang ada di sana. Target terlihat, tapi aku harus mengusir orang-orang ini dulu. Semuanya bersiap. Aku akan memberi perintah dengan siulan, ucap para assassin yang saling berkoordinasi melalui teknik transmisi suara. Permisi, tetua, silakan coba penghulunya, tawar seorang pedagang ke Pak Tua Gong Sonsu yang saat itu sedang berjalan melewati warung dagangannya. Sangat manis dan enak loh. Cucu Anda pasti senang kalau dibelikan ini, lanjut ucap pedagang itu menarik perhatian Pak Tua Gong Sonsu. Melihat jajanan itu, Pak Tua Gong Sonsu pun mulai tertarik karena ia juga menyukai makanan itu. Melihat Pak Tua Gong Sonsu mulai terpancing, semua assassin yang ada di sana pun mulai bersiap dengan masing-masing senjatanya. Ternyata wanita tua pedagang itu juga seorang assassin. Dengan sorot mata yang tajam, ia juga bersiap untuk menjalankan misinya. Namun, belum sempat ia melakukan niatnya, tiba-tiba ada seorang gadis muda yang menghampirinya dengan kesan yang sudah sangat mengenalnya. Astaga, siapa ini? Boksun Uni. Sapa wanita muda itu ke si pedagang. Ini aku, masa nggak kenal sih? 10 tahun lalu kamu pergi dari desa, katanya mau cari uang. Senangnya bisa bertemu di sini, lanjut ucap wanita muda itu ke si pedagang sembari memeluknya. Tiba-tiba si wanita assassin itu sangat terkejut karena ia merasakan titik akupunktur di tubuhnya sudah ditekan dengan sangat cepat sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Setelahnya, wanita assassin itu dibawa wanita muda itu pergi menjauh dari rombongan Won Kang. Sial, apa ini? Dia mau membawaku kemana? Dan assassin lain juga kemana? Pikir wanita assassin itu dalam benaknya. Seketika, mata wanita assassin itu terbelalak karena terkejut melihat sesuatu di hadapannya. Ternyata, ia melihat semua kawanannya sudah ditangkap oleh kelompok kecil Suryong. Melihat teman-temannya juga sudah berhasil mengamankan para assassin yang lain, wanita muda itu pun memberikan pujian kecil ke teman-temannya dan memerintahkan kembali ke seluruh rekannya itu untuk kembali mengawasi Pak Tua Gong Sonsu.
Mendengar perintah itu, Ilho, Soyung, juga seorang rekan mereka kembali bersiap melakukan tugas mereka dengan menutupi diri selayaknya seorang asasin. Dan kemudian dengan serempak mereka bertiga pun pergi meninggalkan tempat itu dengan sangat cepat. Kau bisa bicara sekarang, tapi jangan teriak, oke? Ucap wanita itu sembari melepaskan totokannya agar wanita asasin itu bisa kembali bergerak dan berbicara. Tak ada gunanya menyiksaku, habisi saja aku, ucap wanita asasin itu. Kau ingin mati? Kalau begitu gigit saja lidahmu, beres kan? Atau kau mau aku yang menghabisimu? Sahut wanita muda itu ke sang asasin. Kau pikir karena pekerjaanmu menghabisi orang, kau tahu apa itu mati? Tanya wanita muda itu ke asasin, sembari mengambil senjata rahasia dari balik baju sang asasin. Oh, omong kosong, sahut wanita asasin itu. Menurutmu begitu ya? Ucap lagi wanita muda itu sembari memainkan senjata rahasia milik sang asasin. Lalu dengan sangat cepat, tiba-tiba senjata rahasia itu sudah melesat ke arah samping wajah wanita asasin itu, sehingga menyerempet sedikit kulit dari sang asasin. Menyadari akan hal itu, wanita asasin itu pun sangat terkejut karenanya. Tetapi tak disangka-sangka, ternyata senjata rahasia itu melesat tepat ke arah rekan wanita asasin itu, sehingga mengenainya. Semua orang hanya mati sekali. Yakin kau tahu apa itu mati? Ucap lagi wanita muda itu ke asasin dengan tatapan mata yang bengis. Melihat itu, sontak tubuh wanita asasin itu seketika menjadi lemas dan gemetaran. Rasa takut pun seketika itu juga merasuk dalam benaknya. Nah, sekarang mau bagaimana? Tanya lagi wanita muda itu ke sang asasin. Aku ingin hidup. Biarkan aku hidup, sahut wanita asasin itu dengan rasa takut yang luar biasa. Kalau begitu, jawab pertanyaanku. Pertama, kau dari sindikat mana? Tanya wanita muda itu ke sang asasin. Black Forest, jawab cepat wanita asasin itu. Sepertinya tadi kau memberi sinyal dengan siulan, dengan panjang dan nada tertentu. Apa tujuannya? Tanya lagi wanita muda itu ke sang asasin. Dan setelah itu, tidak dijelaskan panjang lebar bagaimana wanita asasin itu memberikan informasinya. Beberapa saat kemudian, terlihat juga Cheon Podu sudah ada di sana. Ternyata, wanita muda yang menangkap dan menginterogasi wanita asasin itu adalah Suryong yang menyamar. Mengerikan. Apa dulunya kau asasin? Tanya Cheon Podu ke Suryong setelah melihat semua perbuatan Suryong di sana. Bukan, tapi dulu pernah mengajar itu, jawab Suryong ke Cheon Podu. Tangkap dia sebagai saksi. Sisanya singkirkan saja sesukamu. Aku pergi dulu, lanjut ucap Suryong ke Cheon Podu. Baiklah, sahut Cheon Podu. Entah kenapa, asasin terbaik di sini mungkin adalah si Bajuger itu, gumam Cheon Podu merujuk ke Suryong setelah melihat sang asasin yang sudah kena mentalnya. Di tempat lain, terlihat beberapa asasin sedang melompat dengan sangat cepat dari satu atap ke atap lainnya. Targetnya melarikan diri ke arah utara. Jangan sampai kehilangan dia, ucap para asasin saling berkoordinasi antara satu dan yang lainnya. Kemudian beberapa asasin terlihat sedang berlari di sebuah gang. Namun yang tidak mereka sadari, mereka telah ditunggu oleh rekan-rekan Suryong untuk menyergap mereka. Lalu dengan sangat cepat dari belakangnya, asasin itu telah terkena pukulan yang sangat keras yang membuat seketika ia tidak sadarkan diri. Tak lama, rekan asasin yang lain juga menyadari akan hal itu. Namun, hal itu sudah terlambat karena dengan sangat cepat, Ilho juga bergerak memberikan serangan yang kuat ke asasin itu, sehingga asasin itu juga seketika tak sadarkan diri juga. Seperti yang dikatakan Suryong Hyungnim. Mereka terus berdatangan pada kita, ucap Ilho ke rekannya. Iya, padahal cuma jalan sambil bersiul sedikit, sahut rekannya itu. Kemudian, Shin kembali ke markas dari kelompok Black Forest. Terlihat salah seorang asasin telah menghadap ke pemimpinnya. Bagaimana situasi saat ini? Kenapa tidak ada kabar? Tanya sang pemimpin. Itu
para assassin yang mendekati Gong Sonsu telah menghilang. Di tengah kebingungan seperti ini, sulit untuk memberitahu penyebabnya, jawab sang bawahan. Mendengar informasi itu, seketika pemimpin dari kelompok assassin Black Forest itu pun terkejut. Siapa pelakunya? Kalau bukan Stealthy Slaughter, jangan-jangan Bloody Legacy. Pikir pemimpin Black Forest, mengira pelaku yang membuat pergerakan mereka menjadi kacau. Tidak ada pilihan lain, aku harus menyuruh mereka bersiap-siap. Lanjut ucap pemimpin Black Forest akan menjalankan rencana cadangannya. Sementara di kelompok Bloody Legacy juga telah mendapatkan informasi bahwa Pak Tua Gong Sonsu sampai sekarang ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mendengar kabar itu, saat itu juga mereka pun bersiap untuk menjalankan misi menghabisi Pak Tua Gong Sonsu. Namun dengan tiba-tiba ada sebuah serangan yang menghantam tempat di mana mereka berada. Tak lama, terlihat seseorang yang berdiri tepat di pintu markas mereka, sembari masih ditutupi asap dari efek ledakan yang baru saja menghantam tempat itu. Ternyata sosok itu adalah Pak Tua Megukreon yang sudah tiba di markas Bloody Legacy. Kalian, Bloody Legacy yang menghabisi orang-orang? Ucap Megukreon ke kelompok assassin Bloody Legacy dengan sorot mata yang tajam, sembari telah mengeluarkan teknik ki internalnya yang sudah menyelimuti dirinya dengan sangat membara. Kemudian diperlihatkan juga Suryong dan Shadow telah berada di atap sebuah bangunan yang tinggi, sedang mengawasi keadaan di sekitar kawasan perguruan Azure Dragon. Yenho, tangkap Pak Tua penjual buah yang ada di sebelah utaramu. Ilho, singkirkan dua anak di belakangmu dengan Nona Jaigal, ucap Suryong memberikan arahan melalui teknik transmisi suara ke rekan-rekannya untuk menangkap seluruh assassin yang ia lihat dari atap bangunan yang tinggi itu. Bagaimana? Tanya Suryong ke Shadow. Pak Kepala Murid saat ini berada di Bloody Legacy, cabang Nancang. Sejauh ini tidak ada yang kabur, jawab Shadow ke Suryong. Orang itu dari sekte ortodok sampai ke tulang, dia tak akan beri ampun pada mereka, sahut Suryong merujuk ke kakeknya, sang kepala murid, Megukreon. Lalu Suryong menunjuk ke seseorang yang dilihatnya mencurigakan. Kemudian Suryong memerintahkan Shadow untuk menyingkirkannya. Sesaat Suryong menoleh ke Shadow, seketika itu juga sang Shadow telah menghilang dari pandangan Suryong. Cepatnya, ucap Suryong, salut akan sikap Shadow yang gercep. Kelompok Bloody Legacy ditangani oleh Megukreon. Yang lain menyingkirkan assassin yang ada di sini. Situasinya bagus, tapi kenyataan bahwa Stealthy Slaughter masih belum muncul cukup mengkhawatirkan. Dan masalah yang lebih besar adalah kultus darah sudah tidak ada, tapi Stealthy Slaughter masih ada. Apa cuma aku yang tahu kalau Stealthy Slaughter adalah bagian dari kultus darah? Ucap Suryong sendiri, sembari memikirkan kemungkinan hal buruk yang akan terjadi.